Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dosen Akijiat Channel. Perkenalkan, nama saya Siti Maimuna, INPM 2021010185, kelas A, Prodi Hukum Keluarga. Di sini kita akan mempelajari tentang hukum waris mati bersama. Mari kita simak. Pengertian kewarisan mati bersama. Kematian bersama adalah orang-orang yang dapat saling waris-mewarisi memiliki hubungan kerabat di mana mereka mengalami kecelakaan dalam satu waktu bersamaan. Bisa disebabkan karena bencana alam, kebakaran, tabrakan kendaraan, tsunami, gempa bumi, tanah longsor, tenggelam, tertimbun, ataupun hal-hal lainnya. Kaidah yang berlaku dalam pembagian hak waris untuk orang yang mengalami kematian bersama adalah dengan cara menentukan mana di antara mereka yang lebih dahulu pertama kali dan yang meninggal kemudian. Hal ini bisa diketahui dengan cara bertanya kepada orang yang menyaksikan atau adanya salah seorang atau lebih dari mereka yang selamat dari bencana tersebut. Yang menyaksikan siapa yang paling dulu meninggal lalu siapa yang hidup kemudian walaupun hidupnya itu hanya sesaat saja. Jika memang keadaannya demikian, pembagian waris akan lebih mudah dilaksanakan, yakni dengan memberikan hak waris kepada orang yang meninggal kemudian. Menurut Imam Syafi'i, jika kita atau saksi lupa urutan siapa yang meninggal pertama dan siapa yang meninggal kemudian hingga yang meninggal paling terakhir, maka perkara seperti ini harus ditunda dahulu hingga teringat atau saling berdamai. Sedangkan menurut mazhab Imam Ahmad, apabila antara ahli waris berselisih pendapat siapa yang lebih dahulu meninggal, sementara masing-masing tidak memiliki bukti, maka mereka harus saling bersumpah. Seterusnya mereka tidak lagi saling mewarisi karena tidak ada faktor yang dapat menguatkan. Contoh kasus dari kewarisan mati bersama. Ada suami yang meninggalkan secara bersamaan dan tidak diketahui siapa yang meninggal lebih dulu. Harta suami 180 juta rupiah dan istri 150 juta rupiah. Ahli waris suami terdiri dari anak perempuan, ibu, dan saudara laki-laki kandung. Sedangkan ahli waris istri terdiri dari anak perempuan, ayah, ibu, saudara laki-laki kandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan dari ahli waris suami. Anak perempuan mendapatkan 1/2, sedangkan ibu mendapatkan 1/6 dan saudara laki-laki kandung mendapatkan asobah. Jadi kesimpulan dari asal masalah ini ialah 6. Jika kita jumlahkan harta suami 180 juta rupiah dibagi 6 sama dengan 30 juta rupiah. Sedangkan anak perempuan 3 dikali 30 juta rupiah sama dengan 90 juta rupiah. Ibu 1 dikali 30 juta rupiah sama dengan 30 juta rupiah. Sedangkan saudara laki-laki kandung 2 dikali 30 juta rupiah sama dengan 60 juta rupiah. Jika kita jumlahkan dari 90 juta rupiah ditambah 30 juta rupiah ditambah 60 juta rupiah. Jadi hasil dari penjumlahan itu ialah 180 juta rupiah. Terakhir, saya akan menjelaskan tentang perhitungan dari ahli waris istri. Anak perempuan mendapatkan 1/2, sedangkan ibu mendapatkan 1/6 dan ayah mendapatkan 1/6 dan saudara laki-laki kandung mendapatkan asobah. Jadi kesimpulan dari asal masalah ini ialah 6. Ahli waris istri 150 juta rupiah dibagi 6 sama dengan 25 juta rupiah.
Anak perempuan 3 dikali 25 juta rupiah sama dengan 75 juta rupiah. Dan ibu 1 dikali 25 juta rupiah sama dengan 25 juta rupiah. Sedangkan saudara laki-laki kandung 1 dikali 25 juta rupiah sama dengan 25 juta rupiah. Jadi bisa kita jumlahkan bahwasanya 75 juta rupiah ditambah 25 juta rupiah ditambah 25 juta rupiah. Maka hasil dari penjumlahan tersebut adalah 150 juta rupiah. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih, semoga bermanfaat.